Kedua, kemudian ada kerudung. Kalau kerudung gimana caranya? Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah muslimah itu mengulurkan kerudungnya. Zalika adna ayyu'rafna wa la yu'zaina, supaya mereka mudah dikenal. Di situ kehormatannya dan tidak diganggu. Ya, kalau ada seorang muslimah ya berpakaian syar'i, bergerak-gerik syar'i, laki-laki itu segan. Ada wibawanya, ada pancaran keimanannya, nampak ciri-ciri ketakwaannya. Ya, kalau di survei mana yang dilecehkan itu ya yang memang mancing-mancing itu. Khair. Nah, jadi kalau jam 8 keluar rumah sampai jam 4 dosa tidak nutup auratnya, dapat satu kan. Kemudian dosa laki-laki yang berdosa karena dia setiap mata memandang berdosa, ya kan, naik syahwatnya, mak bicara kasarnya lagi, gerak-gerak jakunnya kasarnya lagi kan. Coba berapa orang? 13 orang. Nah, semua dosa yang sama itu balik ke dia. Itu kalau offline. Kalau online, apa bedanya? Online itu akan lama. Selagi masih aktif Facebook ibu itu, Masya Allah, ini betul-betul dosa warisan yang luar biasa. Ya, ngapalah kok tiap sebentar. Kadang ke bawah-bawah waktu haji dan umroh, dekat Ka'bah. Kemarin alhamdulillah jadi petugas haji. Saya kesal kali ketika di Raudhah. Aku mama sekarang di Raudhah. Oh, orang sedang di Raudhah kok. Bangga-bangga juga sama anak lagi. Jadi mohon ibu-ibu ya, jangan sempat ada postingan-postingan kita yang tidak senonoh itu di upload ke media sosial. Itu jadi dosa warisan. Dosa apa namanya? Dosa jariah, ngalir terus. Dan lama. Alhamdulillah ya. Nah, itu salah satu bentuk nyata sebagian muslimah terkena fitnah negatif akhir zaman, hilang marwahnya. Kalau yang secara offline yang menengok itu tuh fenomena apa namanya? Kalau pesta, termasuk bukan baru ini, joget-joget, bangga pula itu. Orang udah gaek pun nenek-nenek joget juga lagi. Kalau ada pesta dia yang mendekat ke pentas itu, dijatuhkannya kertas, rupanya dia minta dipanggil namanya. Begitu naik pentas nyanyi Cicak Rowo. Oh, udah umpong, udah bawa kubur, Cicak Rowo juga lagi ya. Nah, itu dia. Jadi itu bukti nyata hilangnya marwah muslimah sebagiannya. Ya, jadi hati-hati betul kita. Ya, dan itulah penyebabnya banyak kejahatan. Coba kalau gara-gara postingan kita kemudian terpengaruh anak-anak sekarang Masya Allah banyak sekali terpengaruh oleh itu. Kemarin dapat postingan video seorang psikolog atau apa itu. Dia menerapi anak umur 10 tahun, maaf ya, itu sudah pandai berhubungan badan. 2 pasangan di sebuah rumah. Astagfirullah. Nah, bayangkan. Itu lebih dahsyat lagi itu, dosa jariahnya itu ya enggak? Khair. Nah, itulah sebabnya saya kira sangat strategis musas ini dikembangkan supaya menyadarkan kaum muslimah. Di samping tadi apa? Kita menyebarkan cahaya, melawan kegelapan ini, dan juga kemudian ya menyadarkan muslimah untuk menjaga muruahnya, karena memang salah satu tonggak peradaban itu yang sangat penting adalah ummahat, ibu-ibu. Itulah sebabnya simbol peradaban tauhid itu kan Ibrahim, ayah,
Siti Hajar ibu, Ismail anak. Ya kan? Maka kalau umahannya rusak, tak punya murah lagi, berani joget-joget depan anak cucunya. Suka posting-posting gambar-gambar yang buka aurat, tidak senonoh. Nah, rusaklah. Rusak. Karena bukan hanya dia yang rusak, dia merusak. Sekarang Masya Allah, kalau kita dengar berita-berita luar biasa, ngeri sekali. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi, silakan. Bisa menyampaikan pengalaman, menyampaikan pendapat, menambahkan materi, atau juga bertanya. Tapi tanya jangan yang barik-barik ya. Silakan, Ibu. Ya. Dibesarkan aja suaranya, Bu. Ya, silakan. Kalau selfie, cahaya wudhu kita. Baik, yang pertama begini, betul bahwa identitas seorang umat Muhammad itu di akhirat seperti dikenal Nabi itu adalah cahaya. Ya, apa kata Nabi? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurram muhajjalina min asaril wudhu. Umatku nanti akan dipanggil, di absen di hari kiamat. Tapi apa tanda pengenalnya? Mukanya dan seluruh anggota wudhu itu bercahaya. Ghurram muhajjalina min asaril wudhu, karena bekas wudhu bercahaya. Nah, dengan cahaya itu kemudian Nabi bisa mengenal untuk diberikan salah satu bentuk syafaatnya apa? Minum telaga Rasulullah al-Hud namanya. Nabi menunggu kita di padang mahsyar itu, di telaganya itu. Airnya kata sebagian ulama dialirkan dari telaga Al-Kautsar yang ada di surga. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar itu sebagian ulama mengatakan telaga Rasulullah di surga. Cuman sudah dialirkan ke padang mahsyar. Kayak apa pipanya Ustadz? Jangan tanya itu ya. Itu gaib ya. Imani saja. Baik. Nah, jadi Nabi kita menunggu di Hud itu, dipanggil, dipersilakan minum. Siapa yang bisa minum? Lam yazma abada, dia tidak kehausan selama-lamanya di padang mahsyar itu. Ya, terus siapa yang paling sempurna cahayanya? Basyiril masyaina fi zulami ilal masajidi bin nuritam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang yang istiqomah berjalan dalam kegelapan untuk menunaikan dua salat Isya dan subuh. Ya. Nah, orang yang istiqomah salat Isya dan subuh itu cahayanya paling sempurna, paling cepat dikenali. Yang redup-redup cahayanya terakhir dipanggil. Baik. Lalu kalau selfie, cahaya wudhunya tertarik. Saya kira ini bukan bahasa yang dipahami secara tekstual ya. Tapi barangkali secara
sindiran. Apa nama itu? Kinayah ya. Ya. Maksudnya apa? Ya. Kalau orang suka selfie itu kan secara psikologisnya gimana ya? Apa istilahnya itu, orang yang narsis ya, kagum per diri. Ada memang termasuk mahasiswa, awak ngajar dia. Nah, kalau saya nampak gitu, saya campakkan aja HP itu ya. Ya, apalagi kemudian itu diposting ke media sosial. Itu memang akan menarik, bukan cahaya wudhu saya, cahaya imannya juga ditariknya itu ya. Jadi saya kira memahami seperti itu. Kalau setiap begini 3%, enggak begitu memahaminya menurut saya, karena saya tidak menemukan dalil, tapi itu bahasa kinayah ya. Kalau kita hubungkan tadi, fitnah akhir zaman itu dia, kalau kita terfitnah secara negatif, dia akan munculkan bintik hitam di hati. Jadi ada hadis Nabi mengatakan begini, tu'radul fitan 'alal qulub ka'adil hasiri 'udan fa ayu qalbin asyrabaha nukitat bihi nuqtatun sauda. Fitnah akhir zaman itu, nah coba ini bahasa hadis Nabi luar biasa. Yang menghadapi kan panca indera kita kan, telinga yang mendengar, mata yang melihat dan seterusnya. Tapi yang dihantamnya qalbu. Makanya bukan tu'radul fitan 'alal qulub. Sebenarnya yang menghadapi itu hati. Sementara hati itu apa? Salah satu fungsinya adalah tempat bersemainya iman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dulu ada orang Arab Badui, kasar mereka. Muhammad, kami sudah beriman. Pengakuan lisannya, Allah tahu iman itu belum bersemayan di hatinya. Mungkin mereka sudah bersyahadat ya. Allah ajar Nabi kita, hai Muhammad katakan, kami sudah Islam. Ya, kalian belum beriman, tapi sudah Islam. Apa sebab? Imannya belum masuk ke hati. Nah itu dia. Jadi kalau banyak bintik hitamnya, jadi setiap kita terdampak negatif oleh fitnah akhir zaman itu, muncul bintik hitam. Setiap kita bermaksiat itu muncul bintik hitam. Kalau banyak bintik hitamnya apa akibatnya? Cahaya iman itu meredup. Cahaya hidayah itu meredup. Apa akibatnya? Hilang kelezatan ibadah. Nabi mengatakan, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Pasti akan merasakan lezatnya iman orang kalau betul-betul ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai dinnya, Muhammad sebagai Rasulnya. Kata Imam Nawawi, yang disebut dengan ta'mul iman itu adalah istilzazut ta'at wa tahammulul masyaqqat. Apa itu manisnya iman? Orang merasa lezat ketika melakukan ketaatan. Salat bisa khusyuk, baca Quran bisa nyaman, zikir bisa nyaman. Nah kalau bintik hitamnya banyak, apa akibatnya? Meredup, berkurang kualitas iman itu. Akibatnya apa? Susah khusyuk sholat, susah khusyuk baca Quran. Ya, nah lama-lama ya, nah itu orang yang kalau sudah seperti itu hilang imunitasnya, imunitas kolbunya itu hilang. Akibatnya dia akan mudah terpapar oleh salah satu virus berbahaya di akhir zaman. Namanya apa? Virus kemunafikan. Lengket itu munafik itu. Muncullah ciri-ciri orang munafik itu. Apa diantaranya? Kalau akhlaknya kan, kalau ngomong dusta, berjanji mudah mungkir, diberi amanah suka khianat. Apalagi ada pada ibadahnya. Asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul subhi. Ada dua salat berat bagi orang terpapar kemunafikan, itu salat isya dan salat subuh. Kenapa? Subuh itu berat, apalagi kalau hujannya enggak. Yang enak basalimui. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu barangkali ya, jadi tanda orang itu tidak punya harga diri, mudah selfie-selfie untuk memperlihatkan, mempertontonkan kecantikan keseksiannya, padahal dia nggak sadar
Kalau diposting ke media sosial mungkin jutaan orang yang akan nengok. Oh, makin banyak followersnya ya. Kan banyak para pesohor itu kan begitu kan. Wah, 10 juta. Di samping itu dia juga akan mendapatkan gaji dari Mas Facebook ya. Mas YouTube. Walaupun untuk itu dia kemudian kehilangan harga diri. Nauzubillah, subhanallah. Ini fenomena. Satu orang ingin kesohor dengan cara seperti itu. Tiap sebentar. Itu barangkali ya. Saya memahami seperti itu. Mana dalilnya? Tentu tak ada dalil secara tekstualnya. Karena selfie tidak ada di masa Nabi. Man khomat bis selfie. Siapa yang selfie, nuzi'at nuru wajhihi, diambil cahaya muka yang ada seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang perhatikan anak-anak kita ya. Anak-anak kita. Khair. Ada lagi Ibu? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama posisi ibu dulu, posisi kita dulu. Kalau kita di luar komunitas itu, tentu di satu sisi kita aman ya. Tinggal bagaimana berusaha mendakwakan. Kalau kita umpamanya kerja di kantor, setiap Kamis pagi begitu diundang pula seorang pemandu senamnya yang pakaiannya, masya Allah, ya. Oke, ini kesempatan menyampaikan dakwah. Mungkin datangi pimpinan baik. Ya, omong saya sendiri senang Bu Pak dengan senam ini karena saya juga perlu olahraga. Tapi kan dalam perspektif agama kita sehat itu bukan hanya fisik, juga ada sehat rohani. Kalau kita senamnya kayak gini, ini fisik kita rusak tapi fisik kita sehat tapi nurani kita jadi sakit. Bagaimana kalau kita laksanakan di gedung pisah laki dan perempuan? Kesempatan. Ya, sampaikan baik-baik. Kalau belum bisa secara langsung, ajak beberapa orang lain. Ajak dia berpikir. Ajak dia kajian musasnya enggak. Karena begini ya, orang kalau rajin ngaji itu ya beransur-ansur lama-lama paham juga dia. Sekarang yang parah itu dia nggak paham tapi nggak mau ngaji juga. Kemana lagi? Maka ada salah satu uslub dakwah namanya dakwah fardiyah. Kalau ibu-ibu ini satu orang menargetkan saya 1 minggu ini silaturahim sama seseorang untuk ngajaknya ngaji, itu luar biasa. Ya, seperti itu. Ya gitu posisinya Bu. Ya. Karena sekali lagi yang pertama orang yang punya pemahaman yang benar tentang apa itu hijab itu kan terbatas ya. Asal sudah ditutup kepalanya, oh, saya sudah berhijab. Padahal seputul aja, seputul apa ya, itu bahasa kampung ya. Kemudian juga, ini emang ditutup. Memang dia pakai baju kerudung tapi ketat, fresh body, bahasa Jermannya bantu cubada, ya, atau modelnya. Ya, jadi begini, salah satu bagi perempuan itu wala waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wanita itu sebaiknya ya kalau nggak ada keperluan betul di rumah ya. Ini juga nih suka ninggalin keluarganya untuk acara yang tidak penting ya. Baik, akhirnya macam-macam terjadi di rumah. Kemudian janganlah bertabarruj. Siapa yang tahu akar kata tabarruj itu kata bendanya, saya kasih 50.000. Tabarruj itu asal katanya kata benda. Apa artinya? Siapa tahu?
1, 2, 3, 4, 5. Selamat dompet saya. Akar katanya burjun. Burjun itu artinya menara. Kalau di Setujan itu ada menara, itu yang paling duluan nampak kan. Jadi tabarruk itu artinya apa? Menonjol. Mungkin menonjol modelnya, menonjol wanginya, menonjol lipstiknya, menonjol. Pokoknya dari jauh orang, oh cepat nampak semua orang. Itu yang tabarruj itu. Ini enggak, dia berbangga nih saya pakai jilbab. Tapi tabarruj juga. Nah, seperti itu. Ya. Jadi apa namanya? Apa pertanyaan ibu tadi? Oh ya, senam-senam itu ya. Apalagi senam goyang-goyangnya enggak? Pelatih senamnya itu Masya Allah. Tambah lagi dengan musiknya. Nah, ini bagus ibu tuh senam ya. Saya kalau ada waktu tidak jauh, saya silakan istri saya itu ikut senam itu. Tapi syaratnya sesama muslimah. Ini enggak, belakangnya laki-laki pula. La ilaha illallah ya. Pandai-pandai lah Bu ya. Khair. Ada lagi Ibu? Ini kontraknya sampai jam 11 ini. Kalau nggak dipancing yang pertanyaan, nggak keluar bahannya lagi. Silakan kalau ada Ibu. Ada lagi Bunda yang berpilihan yang bertanya. Kalau nggak ada, Ustaz boleh bertanya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, kalau perempuan itu kan sebaik-baiknya perempuan adalah yang betah di rumahnya ya Ustaz. Lalu untuk di zaman sekarang ini kebanyakan perempuan itu bekerja di luar rumah. Lalu pertanyaannya apakah beda kemuliaannya Ustaz perempuan yang bekerja di luar rumah dengan perempuan yang tetap tinggal di rumah? Sedangkan perempuan yang bekerja di luar rumah itu insya Allah menjaga pakaiannya, menjaga sikapnya. Seperti itu, Ustaz. Apakah beda kemuliaannya? Baik. Barangkali relatif lah ya. Relatif. Kenapa relatif? Ya. Karena sama-sama tinggal di rumah. Ngapain di rumah? Kadang gara-gara di rumah itu muncul masalah ya. Termasuk masalah ekonomi umpamanya. Karena ada juga isyarat ya bahwa muslimah itu ya kadang dia juga ada kondisi dia menjadi membantu suaminya untuk mencari nafkah. Yang ideal memang suami yang qawwamnya enggak. Ya. Seperti itu. Oleh karenanya maka seandainya muslimah dalam kondisi tertentu keluar rumah untuk beraktivitas, apakah aktivitas sosial, apakah aktivitas bisnis, dengan syarat dia menjaga kehormatannya, batas-batas pergaulannya, ya itu juga insya Allah sebuah kemuliaan. Karena sekarang ini kadang-kadang tuntutan ekonomi banyak enggak. Dulu nggak ada tagihan telepon, tagihan IndiHome, tagihan listrik, SPP. Sekarang ada seperti itu ya. Asal sekali lagi menjaga batas-batasnya itu. Tapi kalau pertanyaannya begini, dua orang muslimah, nah, dua-duanya sebenarnya ya bisa dia
lebih banyak di rumah kedua-duanya itu. Nah, cuman yang satu keluar, yang keluarnya itu ya kadang-kadang aktivitasnya tidak jelas dan menyebabkan terjadi gangguan di rumah, kurang pelayanan kepada keluarga seperti itu. Nah, tentu kalau begitu kondisinya baru bisa dijawab, lebih mulia yang di rumah. Karena begini, memperbandingkan sesuatu itu tidak mesti antara ini dan ini, tapi ini kalau begini dengan kalau begini bagaimana, jadi begitu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi kalau ada muslimah keluar rumah jadi dokter, jadi guru, jadi dosen, bahkan berbisnis, ya silakan, tapi kemudian dijaga kehormatannya. Bahkan sebenarnya untuk jadi guru, untuk jadi dokter, terutama dokter ibu dan kandungan, ibu dan anak dan kandungan, karena kan baru kan banyak laki-laki kan. Nah, coba kalau ada anak kita yang pintar perempuan, motivasi dia untuk jadi dokter ibu dan anak, supaya kita jangan melahirkan dengan dokter laki-laki. Allah begitu. Allah alam bisawab, ya. Silakan tadi Ibu. Ya Bu, silakan. Oh, choice ini sin keteran Jawa. Waalaikumsalam. Kalau bisa saya jawab. Kalau enggak, tangguhkan. Ya, silakan. Gimana Bu? Gimana? Baik, yang pertama itu tadi analoginya tidak tepat, ya. Kan kita dari kecil tak pakai celana, pakai baju juga, enggak bisa dilarikan ke situ. Itu beda, itu ya. Ya, itu dalam usul fikih namanya memperbandingkan dua hal yang al-qiyas ma'al farik, ya. Memperbandingkan dua hal yang tidak patut dipandingkan, tidak apple to apple bahasa canggihnya itu, ya. Tak bisa dianalogikan seperti itu. Ya, maka kalau umpamanya ini kondisinya ini susah saya membayangkannya kayak apa ya. Apakah umpamanya dia ke toilet mandi terus langsung dia bawa mukena. Di mana? Ya minimal itu kena lah adabnya, ya. Ya kan dia dalam sholatnya kan cukup rukun dan syaratnya kan. Nah, cuman adab di luar sholat itu. Ini terus langsung jawab itu, ya. Jadi ada adab-adab. Ya, umpamanya begini, dia di rumah sendiri. Ya, walaupun di kamar sendiri tetap ada harus dijaga ifahnya itu. Karena maaf ya, muslimah itu kadang diganggu oleh jin gara-gara itu. Di toiletnya keluar lagu dangdutnya, enggak berpakaian pula. Nah, itu bisa kemasukan jin yang suka mencintai manusia. Gejala-gejalanya apa? Itu sakit di ari-arinya dan suka mimpi berhubungan intim. Jadi ibu seperti itu, ya. Nah, karena ada adab-adab, ya. Dalam Islam itu lengkap untuk menjaga kita baik dari makhluk gaib maupun dari makhluk kasar.
Boleh nggak ibu-ibu tidur sebantal dengan yang bukan baik, sama-sama laki-laki maupun sama perempuan? Nggak boleh. Satu selimut sesama perempuan nggak boleh. Karena maaf, bisa saja orang yang semula orientasi seksualnya benar, gara-gara itu bisa menjadi penyuka sesama jenis. Begitu halusnya Islam itu. Kenapa umpamanya laki-laki nggak boleh memakai pakaian perempuan dan sebaliknya? Kenapa nggak boleh laki-laki pakai emas dan sutra? Karena dalam Islam dari kecil hendaklah sudah dididik yang laki-laki dengan kemaskulinannya, yang perempuan dengan kefeminimannya. Kenapa banyak orang menyimpang itu? Karena salah didik. Salah didik. Ya, jadi minimal itu adabnya itu, Bu, ya. Adabnya itu. Ya. Walaupun sendiri masa di tempat sejadah nggak berbaju selai benang pun. Ya itu kan perkara di luar sholat ya. Kecuali kalau batal wudunya. Itu. Jangan dibuat aja gitu ya ke depannya. Kemudian begini, seandainya ada orang lain walaupun anak-anak, tak boleh, Bu. Tak boleh. Di depan bayi pun kita jaga adab, laki maupun perempuan. Nah, seperti itu. Ya, Allah alam bisawab ya dalam masalah itu. Lagi silakan, Bu. Apakah ada lagi bunda dan apa pula yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada lagi, izin doa aja lagi ya, Ustaz. Baik, terakhir Ibu berbahagia, akibat hilangnya marwah muslimah itu, maka akhir-akhir ini kita banyak mendengar perselingkuhan. Perselingkuhan. Na'udzubillah. Kadang jadi gaya hidup. Ada sebuah laporan jurnalistik di Jawa Timur. Jadi di sebuah kantor, nah itu bos-bos itu berlomba. Jadi kalau ada umpamanya karyawati baru, itu mereka taruhan. Siapa yang pertama sekali bisa ngajaknya ke hotel dengan bukti segala macam, nanti dia dapat hadiah. Na'udzubillah. Itu akibatnya. Ya. Nah, padahal Masya Allah, kalau perselingkuhan yang sampai zina itu kan dirajam. Rajam itu